Hey, what's up? Welcome back with me. Sesuai janjiku kemarin, aku akan bahas lebih detail mengenai Quokka.js. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Quokka.js ini adalah salah satu extension dari VS Code wajib bagi para JavaScript developer. Jadi fungsi utama Quokka.js ini adalah live feedback. Maksudnya, ketika kita melakukan perhitungan di kode JavaScript kita, maka outputs-nya akan langsung ditampilkan di kode editor kita. Ini bener-bener keren banget, bet. Ketika aku menggunakan extension ini pertama kali, ekspresi gue tuh kayak gini. What? Are you ready? Let's go! Selamat datang kembali di channel Kreatif Akademi Indonesia. Di channel ini aku ngebahas seputar dunia UI UX dan juga web development. Jadi buat kalian yang tertarik seputar kedua hal tersebut, langsung saja subscribe channel ini. Oh ya, sebelum aku lanjutkan ke videonya, aku mau memperkenalkan dulu sebuah produk hosting yang super cepat, super aman dengan kualitas super terbaik dan juga harga relatif terjangkau, yaitu paket personal dari Niaga Hoster. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan hosting terbaik di Indonesia yang memiliki fitur dan juga layanan yang beragam dengan kualitas yang terbaik tentunya. Banyak layanan yang tersedia di Niaga Hoster, dari mulai unlimited hosting, cloud hosting, WordPress hosting, hingga layanan yang terbaru saat ini ada Manage WordPress. Jika kalian berlangganan hosting di Niaga Hoster, kalian akan mendapatkan harga terbaik dengan biaya yang hemat, kualitas yang hebat, dan tentunya dengan fitur-fitur yang istimewa, seperti prioritas keamanan karena dilengkapi dengan teknologi Immunify 360 yang membuat website kalian itu terlindungi dari hacker, malware, dan virus berbahaya lainnya. Kalian juga akan mendapatkan prioritas kecepatan karena didukung dengan Lightspeed Web Server yang membuat website kalian itu lebih cepat diakses dengan dukungan server yang selalu online. Selain keamanan dan kecepatan, kalian akan mendapatkan prioritas tim support yang siap sedia membantu selama 24 jam karena dukungan teknis di Niaga Hoster merupakan nomor 1 di Indonesia. Dan Niaga Hoster ini sudah dipercaya lebih dari 52.000 pelanggan di Indonesia. Saat ini, Niaga Hoster sedang ada promo up to 75% untuk paket personal. Nah, jadi jika seandainya teman-teman membutuhkan paket personal dengan kualitas yang lengkap, saya rasa paket personal ini cukup lumayan memiliki fitur yang cukup lumayan powerful. Dan jika seandainya teman-teman langsung berlangganan hosting di Niaga Hoster selama 3 tahun, teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 75%. Dan jika dihitung-hitung, itu sebesar 26.800 per bulan. Saya rasa itu adalah harga yang cukup lumayan terjangkau lah. Dan di sini juga, teman-teman boleh bebas memilih nama domain baru. Bebas mau apapun dengan domain.com. Pokoknya apapun yang belum pernah digunakan oleh orang lain itu pasti bisa. Dan jangan lupa gunakan kode kupon Kreatif Akademi sebelum checkout. Teman-teman akan mendapatkan diskon tambahan sebesar 10%. Dan teman-teman juga akan mendapatkan bonus file-file desain dari desain yang udah aku buat beserta source code dari aplikasi-aplikasi yang udah aku buat. So tunggu apa lagi? Kunjungi aja Niaga Hoster. Linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke teman-teman, jadi teman-teman boleh buka dulu Visual Studio Code-nya. Kita akan coba install Quokka.js-nya dari awal. Nah, teman-teman boleh pergi ke bagian extension di sini. Kita langsung ketik saja yang namanya Quokka, double K ya. Nah, di sini ada di bagian paling atas Quokka.js, tinggal install saja. Tunggu beberapa saat. Kalau butuh reload, silakan reload aja dulu. Kita close di sini, kita sembunyikan sidebar-nya. Nah, misalkan di sini kita kan buat sebuah file baru. Kita beri nama index.html. Kita simpan di desktop saja biar cepet. Terus kita akan buat sebuah struktur HTML sederhana. Kita buat tanda seru lalu tab, otomatis akan dibuatkan sebuah struktur HTML sederhana. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Ini karena ada yang namanya extension dari Emmet. Nah, jika seandainya teman-teman tertarik untuk belajar Emmet untuk menyingkat kode shortcut-nya, teman-teman boleh kunjungi aja video mengenai extension Emmet yang udah ada di channel ini. Jadi silakan kunjungi aja videonya. Nah, misalkan di sini kita akan buat dulu sebuah script.html-nya ya. Nah, teman-teman boleh Ctrl N, lalu kita langsung save saja. Misalkan di sini jadi script.js ya. Kita simpan di desktop, kita langsung save saja. Kita akan coba hubungkan dengan index.html-nya. Script seperti ini. Kita ubah src-nya menjadi ke bagian script.js. Sip, kita coba save dulu. Nah, biasanya kalau kita ingin melihat hasilnya, kita pergi ke bagian desktop. Tadi karena disimpan di desktop, kita double klik dulu di index.html-nya. Nah, ini belum ada apa-apa karena kita belum melakukan sesuatu di sini. Nah, misalkan di sini kita akan buat sebuah penjumlahan sederhana ya. Misalkan kita akan buat sebuah variabel const angka 1, kita isi dengan angka 10, terus kita punya sebuah variabel kedua berisi namanya angka 2. Kita isi dengan angka 20. Misalkan di sini kita akan buat sebuah variabel hasil yang menampung penjumlahan antara angka 1 ditambah dengan angka 2. Seperti ini. Nah, misalkan teman-teman ingin perlihatkan hasilnya di konsol, itu biasanya
teman-teman tulis seperti ini ya, console.log di dalam kurung, lalu baru tulis di sini variabelnya. Kita coba save. Untuk melihat hasil penjumlahan antara angka 1 dan angka 2, teman-teman boleh pergi ke bagian web browser, terus klik kanan, lalu inspect. Terus di sini ada bagian konsol, kita refresh, nah baru otomatis hasilnya akan dimunculkan. Nah, dengan extension dari Quokka.js ini, memungkinkan kita melihat hasilnya langsung di kode editor tanpa kita perlu bolak-balik ke halaman web browser seperti ini. Caranya gampang aja, teman-teman boleh Ctrl+Shift+P, lalu tulis aja Quokka. Nah, di sini ada Start on current file. Atau jika seandainya teman-teman ingin membuat sebuah file JavaScript baru, teman-teman boleh klik saja Neo JavaScript file. Nanti akan buat sebuah file JavaScript seperti ini. Atau teman-teman seandainya udah punya file JavaScript-nya, ingin menjalankan Quokka-nya di dalam file JavaScript ini, itu gampang aja. Ctrl+Shift+P. Lalu di sini ada Quokka Start on current file. Tinggal klik saja. Nah, nanti akan otomatis dibukakan sebuah output ya, dan secara otomatis hasil dari penjumlahannya, hasil dari konsolnya itu akan ditampilkan langsung di kode editornya. Nah, di sini 30, misalkan kita ubah nih, angka 2-nya menjadi 50. Nah, otomatis juga, nih 500, nah otomatis juga hasilnya juga akan berubah secara otomatis. Nah, untuk bisa menjalankan Quokka.js ini, teman-teman memerlukan VS Code dengan versi 1.10. Itu minimalnya ya, atau lebih tinggi itu baru bisa digunakan. Dan juga harus terinstall Node.js, karena juga menggunakan Node.js. Sip, selanjutnya aku akan bahas itu mengenai live feedback yang pertama. Terus fitur lain juga ada live logging dan juga compare, terus ada live code coverage. Di sini ada warna-warna, ini juga memiliki arti ya. Nah, jadi nanti di sini tuh ada 4 buah jenis warna. Yang pertama itu ada kotak berwarna abu-abu, artinya baris sumbernya itu belum dieksekusi. Terus ada kotak hijau, berisi bahwa garis itu telah dieksekusi. Nah, di sini hijau semua ya, berarti semuanya sudah berhasil dieksekusi. Terus ada kotak kuning. Nah, kalau kotak kuning ini berarti bahwa baris sumbernya itu hanya dieksekusi sebagian. Contohnya itu pada pengkondisian if else ya. Terus ada kotak merah. Kalau kotak merah ini berarti ada error saat eksekusi kode pada baris itu. Oke, itu adalah contoh sederhana. Kita juga bisa menampilkan sebuah objek langsung di halaman text editor kita. Misalkan gini deh, kita akan buat sebuah objek. Misalkan kita akan buat sebuah variabel yang namanya, nah ini warna merah, berarti ada yang salah nih dengan baris ini. Berarti itu tidak dieksekusi. Ini kode warnanya ya. Misalkan kita akan buat sebuah objek, kita kembali lagi ke awal, kita akan buat sebuah objek seperti ini. Misalkan kita isi dengan sebuah data sederhana, di sini ada nama, kita isi dengan sebuah string. Terus di bawahnya kita akan buat sebuah alamat seperti ini. Misalkan di sini Bandung. Seperti ini, terus di bawah yang terakhir adalah umur. Misalkan deh ya. Umurnya 22. Sip. Nah, kita ingin menampilkan isi dari objeknya. Nah, itu sebenarnya gampang aja. Teman-teman tinggal ketik saja obj, tulis saja nama objeknya apa, otomatis output-nya atau objek, isi data dari objeknya akan langsung ditampilkan. Nah, jadi teman-teman nggak perlu console log dulu. Seperti ini. Terus tulis objek di sini nama objeknya. Baru teman-teman save. Baru balik dulu ke web browser, baru refresh, terus nanti baru kelihatan ada si objeknya. Dengan si Quokka.js ini, teman-teman hanya cukup menuliskan nama objeknya seperti ini, akan otomatis, lihat nih, isi dari objeknya akan diperlihatkan. Gimana kalau seandainya ingin menampilkan hanya namanya saja? Nah, itu gampang aja ya, kita harus bungkus dengan sebuah konsol. Seperti ini. Terus di dalamnya, baru obj, titik nama. Nah, baru muncul tuh namanya aja. Sip, teman-teman, selain bisa menghasilkan, selain objek, kita juga bisa menampilkan sebuah array. Misalkan kita akan buat sebuah variabel lagi, misalkan array seperti ini ya, kita isi dengan sebuah array sederhana, berisi nama-nama buah-buahan, misalkan di sini ada apel, terus di sini ada anggur, ini koma harusnya ya, anggur seperti ini, terus ada, misalkan yang terakhir mangga. Itu sama saja seperti kita ingin melihat data-data yang ada di dalam objek. Tinggal kita panggil saja nama objeknya. Kalau ini array berarti tinggal panggil saja nama array-nya. Seperti ini. Nah, otomatis lihat nih, isi dari array-nya akan ditampilkan langsung di kode editor kita. Nah, ini sebenarnya bisa kita close ya supaya kode editor kita makin luas. Oh, tapi ini tetap ada gitu karena diinisialisasinya dari awal. Kalau ingin mengambil salah satu dari isi array-nya, misalkan kita ingin mengambil anggurnya, itu gampang aja ya, kita harus bungkus lagi ke dalam sebuah konsol. Seperti ini.
Terus kita panggil saja nama array-nya. Terus indeks ke berapa? Indeks itu dimulai dari 0, berarti di sini 0, 1. Berarti kita tulis saja 1 di sini. Bam, maka otomatis yang diambil adalah array dengan indeks ke 1, yaitu anggur. Sip, selanjutnya selain aritmatika sederhana, objek array kita juga bisa melakukannya di dalam pengkondisian. Misalkan gini deh, kita akan manfaatkan sebuah objek yang ini. Kita manfaatkan objek yang ini ya, kita taruh di bawah deh, biar gak bingung. Ups, mana tadi? Nih kita cut, kita simpan di paling bawah. Sini, kita scroll dulu. Nah, misalkan di sini aku mau membuat sebuah pengkondisian. Kita buat sebuah if seperti ini ya. Terus kita akan gini deh. Jika seandainya umurnya itu lebih kecil dari 20, maka dia adalah remaja. Dan jika seandainya umurnya lebih besar dari 20, maka dia adalah dewasa. Nah, itu gampang aja ya buat perkondisian dari objeknya. Kita tulis aja obj titik umur. Seperti ini. Lebih kecil dari 20, maka tolong tampilkan di konsol bahwa dia adalah remaja. Remaja seperti ini. Else if jika objeknya umurnya itu adalah lebih besar dari 20, maka tolong tampilkan di konsol dia adalah dewasa. Ini harusnya umur ya, sorry. Nah, lihat nih teman-teman, di sini dia warnanya bukan warna hijau, tapi berwarna abu-abu. Nah, itu berarti bahwa baris yang ini itu nggak dieksekusi. Kenapa nggak dieksekusi? Karena tidak sesuai atau tidak memenuhi syaratnya. Nah, di sini syaratnya, apakah objek umur itu yang ini ya, 22. Jadi, apakah 22 itu lebih kecil dari 20? Enggak dong, berarti dia dilewati kan, yang ini nggak dieksekusi, dia turun ke bawah. Apakah 22 lebih besar dari 20? Iya, berarti dia ke bawah ke sini. Berarti terus dia dieksekusi, maka itu dia warnanya hijau. Dan maka tampil output-nya di sebelah kanannya langsung di kode editor. Jadi ini Quokka.js selain bisa menampilkan output-nya secara langsung juga mendukung pengkondisian. Jadi teman-teman harus ingat, kotak abu-abu itu nggak dieksekusi, terus ada warna hijau. Kalau hijau itu dieksekusi, berhasil ya. Terus ada nanti warna kuning, sumbernya itu dieksekusinya sebagian. Terus ada warna merah, kalau warna merah itu ada error. Tadi kan ketika kita menulisnya belum selesai, seperti ini, tuh lihat nih. Ini warna merah karena error gitu ya, nggak berhasil dieksekusi. Oke, selanjutnya yang terakhir, selain teman-teman bisa mengimplementasikan extension ini ke dalam sebuah array, objek, ataupun perhitungan sederhana, teman-teman juga bisa implementasikan ke dalam sebuah function. Misalkan teman-teman sebuah function seperti ini ya, kita akan buat sebuah function sederhana, kita beri nama perhitungan, di mana dia menerima dua buah parameter A dan juga B, dan kita akan mereturn hasilnya, yaitu penjumlahan antara A dan juga B. Seperti ini. Nah, misalkan kita akan buat sebuah variabel baru untuk menampung hasil dari perhitungan dari functionnya. Kita buat gini deh, result. Kita isi dengan panggil sebuah functionnya, lalu kita berikan dua buah argumen. Misalkan argumen yang pertama 10, terus yang kedua untuk B-nya 30. Nah, kita akan coba tampilkan hasil dari functionnya tadi dengan cara memanggil langsung si variabelnya. Seperti ini. Tuh, boom. Otomatis akan langsung muncul nih, teman-teman, hasilnya di sebelah kanan tanpa kita harus console log dulu di web browser seperti ini. Dan itu pun teman-teman bisa ubah-ubah secara real time. Misalkan di sini untuk argumen B-nya kita kasih 80 dan ini otomatis akan langsung berubah secara live atau secara langsung. Sip, itu mengenai pemahaman dasar saja mengenai Quokka.js. Silakan teman-teman pergunakan ke hal-hal yang lebih kompleks karena saya rasa ini benar-benar cukup membantu kita dalam melakukan debugging ya. Pokoknya video kali ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman paham. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan komen di bawah jika kalian punya pertanyaan mengenai extension ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang tertarik seputar dunia UI UX dan juga web development, langsung saja subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada update video terbaru di channel ini. And I hope you like this video. Stay class. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.